lanjut lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang navbar sama efek fix on topnya. Sekarang kita coba cari tahu tentang breakpoint di dalam Bootstrap. Teman-teman bisa lihat di bagian layout, baru di sini ada menu breakpoints. Nah, jadi breakpoints ini secara singkat merupakan kayak titik penentu sifat responsif dari Bootstrap-nya itu sendiri. Jadi dia akan ditampilkan bagaimana pada layar yang ukurannya kurang lebih berapa. Itu ada di breakpoint ini. Contoh penggunaannya pas kemarin di navbar kita ini, coba saya hilangkan dulu yang tulisan merahnya kalau nggak terlalu diperlukan. Nah, di bagian navbarnya ini, kalau kita coba inspek baru kayak rubah ukuran layarnya, nah dia pas kurang dari sekitar 900-an baru dia berubah jadi menu yang drop down. Nah, sebetulnya ini kan kayak masih banyak sisanya. Di sini harusnya kita nanti berubah dia jadi drop down, semisal dia agak kecil begini di ukuran HP saja. Nah, kita bisa merubahnya itu jika kita memahami konsep dari breakpoint ini. Nah, jadi secara default pas kita copy navbar kemarin, dia punya class yang ini. Navbar expand ada di belakang itu LG atau large. Nah, large-nya itu merupakan kata kunci dari breakpoint-nya. Large itu yang ini. Jadi dia digunakan navbarnya itu bentuk yang standarnya jika layarnya itu lebih besar dari 992 pixel. Nah, jadi dia kalau kurang dari itu, dia akan berubah menjadi bentuk yang drop down tadi. Nah, kalau kita mau rubah, misalkan agak kecil baru dia rubah jadi drop down, kita bisa rubah kata kuncinya tadi dari yang LG, misalkan kita ke MD. Jadi ini kita tinggal rubah saja bagian sini, MD atau medium. Kalau kita refresh di sini, nah pas kita kecilkan, harusnya tadi kalau 900 dia sudah jadi drop down, tapi ini belum. Jadi dia berubah kalau sudah sekitar 700-an. Teman-teman lihat di bagian atas ini ada lebar perangkatnya. Mau lebih kecil lagi juga bisa, yang terakhir ada smile atau SM. Jadi kalau kita refresh, nah walaupun udah agak berantakan karena kita pakainya yang small, jadi gini hasilnya. Itu untuk breakpoint ini, teman-teman bisa lihat dimensinya dari setiap kata kunci bawaan Bootstrap-nya berapa, MD berapa, large berapa. Semisal jadi kita mau nampilkan di laptop, kita bisa pakai kata kunci large-nya tadi, atau yang di smartphone mungkin bisa pakai yang small, atau yang lain menyesuaikan. Nah, selanjutnya itu bagian navbar kita ini sifatnya sudah oke, cuman tampilannya warnanya ini agak kurang mencolok menurut saya. Semisal sekarang kita mau ganti warna, jadi pewarnaan. Nah, itu ada di bagian utilities, baru ada di bagian color sama background. Kita lihat di bagian background dulu, karena itu yang kita perlukan buat sekarang. Nah, ini ada beberapa pewarnaan default dari Bootstrap yang bisa kita gunakan dengan memanggil class-nya saja, seperti background primary, secondary, sukses, dan lain-lain. Jadi semisal kita mau menggunakan itu, kita tinggal tambahin class-nya aja. Misalkan di navbar tadi, defaultnya kita pakai background light. Nah, ini kita mau ganti jadi yang warna biru tadi, misalkan kita bisa pakai background primary. Kita refresh, dia berubah. Cuman ini tulisannya karena kita pakai navbar light, jadi tulisannya warna hitam. Coba kita pakai navbar dark. Kita refresh, tulisannya jadi putih dan agak lebih mudah dibaca. Buttonnya juga ini jangan pakai yang outline, kita rubah pakai yang kita rubah jadi yang button sukses saja, bukan yang outline. Nah, seperti ini. Begitu cara merubah warna menggunakan Bootstrap. Kita bisa menggunakan warna-warna yang sudah ada secara default. Misalkan tadi buttonnya kita rubah jadi warna danger, jadi merah. Kita bisa hanya dengan merubah kelas-kelas tadi. Nah, jika kita mau menggunakan warna custom, misalkan
di aplikasi kita warna primary atau warna pokok dari aplikasi kita ini nggak biru, ada beberapa cara buat merubahnya. Cara yang agak susah itu nanti ada pakai SASS ini atau SAS ini. Jadi kita merubah variabel CSS-nya. Cuman cara yang agak standar buat proyek-proyek kecil, kita bisa melakukan override dari file CSS-nya. Semisal kita bikin style seperti ini, baru misalkan si background primary tadi, background primary kita mau merubah warnanya misalkan jadi purple atau plum ini ya, biar agak bagus. Nah kalau cuman begini biasanya nggak bisa, makanya kita perlu tambahkan kata kunci di sini important biar dia diutamakan. Tidak bisa. Oh bukan background primary tapi big. Nah modelnya seperti itu kalau kita mau override warna primary dari Bootstrap. Cuman saya rasa untuk sekarang yang warna defaultnya udah agak manis, kita pakai ini saja untuk sekarang.